Salam semuanya, salam demokrasi. Nama saya Merekali Manuel Saragi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arti demokrasi dan juga bagaimana sebagai remaja Kristen kita bisa menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pertama yang pengertian demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana setiap rakyatnya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Jadi, demokrasi ini bukan hanya bisa diterapkan pada sistem pemerintahan saja, tetapi demokrasi itu, prinsip demokrasi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai remaja. Karena demokrasi itu memiliki nilai-nilai. Yang pertama ada nilai keadilannya, ada nilai persamaan pendapat, nilai musyawarah mufakat, persamaan harkat dan martabat, dan masih banyak nilai-nilai lainnya. Jadi kita langsung masuk ke contoh penerapan di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, sebagai anggota keluarga, sebagai remaja, dan sebagai anak, kita itu bisa menerapkan demokrasi dengan mendengarkan pendapat dari anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya dari adik kita atau dari abang atau kakak kita, dan bahkan juga dari orang tua kita. Jadi kita bisa saling memberikan pendapat dan kita juga harus bisa menerima pendapat. Lalu seperti dalam pemerintahan itu kan punya presiden sebagai pemimpin negara dan juga masyarakatnya. Seperti itu juga dalam keluarga, kita punya pemimpin yaitu seorang ayah dan kita anggota-anggota keluarga lainnya. Jadi kita itu sebagai anggota keluarga harus menghormati dan taat kepada pemimpin keluarga kita atau ayah kita. Lalu di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sekolah ada banyak. Yang pertama itu dalam pemilihan ketua kelas. Jadi dalam pemilihan ketua kelas itu walaupun kelihatan seperti tidak terlalu penting, tetapi memberikan dampak yang cukup besar ke depannya nanti. Jadi sebagai remaja Kristen, kita itu harus ikut serta di dalam pemilihan ketua kelas. Dan dalam pemilihan ketua kelas itu kita harus bisa menerapkan demokrasi tadi. Dalam pemilihan ketua kelas, kita tidak boleh memilih pemimpin yang ngasal-ngasal seperti itu. Jadi ngasal-ngasal atau memilih pemimpin yang tidak baik. Jadi kita itu harus memilih pemimpin yang benar-benar bagus untuk bisa memimpin satu kelas itu. Dan mengapa kita harus membiasakan diri kita? Jadi ini adalah melatih diri kita untuk melakukan demokrasi nanti di masyarakat luas. Jadi seperti nanti kita melakukan pemilu atau pemilihan lainnya. Jadi dengan memilih ketua kelas, kita itu melatih diri kita untuk bisa memilih dengan bagaimana kita memilih dengan demokratis. Kita memilih dengan cara yang benar, kita memilih dengan hati kita dan pikiran kita, dan kita mempertimbangkan visi dan misi yang ada. Lalu pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS juga sama. Lalu kita juga menerapkan demokrasi yaitu dengan nilai keadilan, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan setiap teman kita. Lalu di lingkungan bermasyarakat ataupun sebagai remaja Kristen di lingkungan gereja. Jadi itu mempunyai cakupan yang sama ya. Sebagai remaja di dalam lingkungan, dalam masyarakat itu kita itu bisa menerapkan demokrasi dengan cara kita mendengarkan pendapat dari orang lain. Juga kita bisa ikut menaati peraturan. Juga kita bisa ikut dalam organisasi-organisasi yang ada. Jadi dengan melakukan tadi prinsip-prinsip demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga itu melatih diri kita bagaimana nanti kita bisa menerapkan demokrasi di lingkungan yang lebih luas. Jadi sebagai remaja Kristen, marilah kita bersama-sama belajar menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam
kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, shalom.